Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 revisi 2017. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang kita masuk di bab 2, koordinat kartesius. Kita lanjutkan pembahasan kita di Ayo Kita Berlatih 2.2 halaman 56. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 56. Ayo kita berlatih 2.2. Di sini akan kita bahas mulai dari nomor 1. Di sini bisa diperhatikan untuk yang saya tandai nomor 1. Selain nomor 1, di sini akan kita hapus dan kita perbesar. Kemudian di sini kita pindah di sebelah kiri. Baik, di sini untuk nomor 1 sepertinya di sini karena gambarnya perlu kita perbesar, maka di sini kita perbesar. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Baik, di sini kita mulai dari yang A. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Baik, di sini kita menyebutkan 5. Di sini ada 13 titik dari A sampai ke M. Baik, di sini kita sebutkan di sini yang paling awal saja. Jadi di sini ada yang pertama titik A. Di sini koordinatnya adalah negatif 7 dan 7. Di sini X-nya negatif 7 dan Y-nya di sini 7. Kemudian di sini juga ada titik B. Di sini negatif 6 dan di sini 4. Kita tulis di sini titik B. Kemudian ada titik C, di sini negatif 3 dan 3, kita tulis di sini. Kemudian juga ada titik D, di sini X-nya 0 dan Y-nya 2, kita tulis di sini. Dan kemudian di sini ada titik E, di sini X-nya 2 dan Y-nya 4. Baik, ini untuk jawaban soal yang A. Berikutnya di sini kita akan menjawab untuk soal yang B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Baik, di sini kita mulai dari kuadran 1. Di sini bisa dilihat. Jadi kuadran 1 ini adalah X-nya positif dan Y-nya positif dan berada di sebelah sini. Maka di sini pertama-tama di sini ada titik E. Di sini koordinatnya adalah 2,4. Kemudian di sini ada F, di sini 5,5. Kemudian di sini ada G, di sini 6,2. Kemudian setelah kuadran 1, di sini juga ada kuadran 2. Jadi kuadran 2 itu ada A, di sini ada negatif 7 dan 7. Kemudian juga ada B, di sini ada negatif 6 dan 4. Kemudian juga ada C, di sini ada negatif 3 dan 3. Baik, ini untuk kuadran 2. Kemudian untuk kuadran 3, di sini bisa dilihat. Di sini ada, kita mulai dari yang K terlebih dahulu. Di sini K ini ada negatif 2 dan negatif 4. Di sini kita tulis negatif 2, negatif 4. Kemudian L di sini ada negatif 4 dan negatif 5, sehingga di sini kita tulis negatif 4, negatif 5. Dan untuk yang M, di sini ada negatif 7 untuk X-nya dan negatif 7 untuk Y, sehingga di sini negatif 7, negatif 7. Untuk yang terakhir di sini kuadran 4, di sini ada J dan I. Kita mulai dari yang I terlebih dahulu. Di sini ada 3 dan negatif 4, sehingga di sini 3, negatif 4. Dan ada J di sini 1, negatif 5. 1, negatif 5. Untuk soal yang B, kuadran 1, 2, 3, dan 4, di sini sudah kita jawab. Selanjutnya di sini kita akan menjawab untuk soal yang C. Untuk soal yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Baik, jadi di sini untuk soalnya akan kita pindah ke atas terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk soalnya kita rapikan. Yang pertama di sini untuk titik G sendiri, di sini untuk tempatnya ini adalah
berada di koordinat untuk X-nya 6 dan Y-nya 2. Maka di sini untuk koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G, kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk titik A terletak di koordinat negatif 7,7, X-nya negatif 7 dan Y-nya 7. Maka dari titik G ke titik A di sini adalah 13 satuan ke kiri, sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini negatif 13. Kemudian di sini ke atas, jadi di sini untuk ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kenapa di sini negatif? Karena di sini untuk X ke kiri di sini adalah negatif dan untuk Y ke atas ini adalah positif. Kemudian yang berikutnya untuk titik B berada di sebelah sini. Maka di sini dari titik G ke titik B berada di koordinat negatif 6. Kemudian untuk Y-nya di sini 4, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini negatif 12 atau 12 satuan ke kiri. Kemudian di sini 1, 2 satuan ke atas atau di sini positif 2. Kemudian yang berikutnya adalah titik C. Titik C terletak di koordinat untuk X negatif 3 dan Y-nya adalah 3. Maka di sini untuk yang C, kemudian untuk titik D akan kita gunakan cara berbeda. Jadi di sini untuk caranya kita menggunakan di sini langsung kita kurangi. Jadi negatif 3 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 9. Artinya adalah 9 ke kiri karena negatif. Maka di sini bisa diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1 karena positif ini adalah ke atas sehingga di sini 1 atau 1 satuan ke atas. Kemudian untuk yang D di sini juga sama. Jadi di sini dari 0 ke 6, 0 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ke kiri karena negatif. Kemudian 2 dikurangi 2 hasilnya 0 sehingga di sini 0 satuan ke atas. Jadi di sini tidak ke tempat lain setelah 6 satuan ke kiri. Kemudian yang berikutnya sekarang kita ke soal yang D. Sebutkan koordinat titik EFGH terhadap titik J. Baik, jadi di sini untuk EFGH terletak di kuadran 1 dan 4 sehingga di sini bisa kita sederhanakan untuk sumbu koordinat kartesiusnya menjadi seperti ini. Di sini untuk titik J terletak di koordinat 1 negatif 5. Jadi di sini X-nya 1 dan Y-nya negatif 5. Maka di sini untuk titik E adalah terletak di koordinat 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Maka di sini 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Artinya di sini adalah 1 satuan ke kanan dan 4 dikurangi negatif 5. 4 dikurangi negatif sehingga menjadi positif. Maka 4 positif 5 hasilnya 9. Maka di sini 9 positif artinya ke atas. Maka di sini bisa diperhatikan dari titik J ke titik E 1 satuan ke kanan 1, kemudian 9 ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setelah titik E di sini ada titik F. Titik F berada di koordinat untuk X-nya 5 dan Y-nya 5. Maka di sini dari titik J ke titik F di sini adalah 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4 sehingga 4 satuan ke kanan 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 10. Maka di sini 10 satuan ke atas karena positif di sini untuk Y-nya ke atas ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga dengan titik G. Jadi di sini untuk titik G terletak di koordinat untuk X-nya 6 dan Y-nya 2.
Maka di sini untuk 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Maka di sini 5 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini untuk 2 dikurangi negatif 5, hasilnya adalah 7. Maka di sini 7 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang terakhir di sini adalah titik H. Titik H terletak di sini di koordinat 4,0. Jadi dari titik J ke titik H ini adalah 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan, di sini juga sama, 3 satuan ke kanan didapat dari 4 dikurangi 1. Kemudian setelah 3, di sini ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 0 dikurangi negatif 5, hasilnya adalah 5, sehingga 5 satuan ke atas. Soal yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Diketahui titik P 4, negatif 5, serta titik H 3, 2, titik R 4, 7, titik S negatif 5, 4, dan titik T negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat titik H, R, S, T terhadap titik P. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, untuk titik P ini adalah berada di koordinat 4, negatif 5. Maka di sini untuk titik H berada di koordinat 3,2. Jadi di sini untuk cara pengerjaannya kita sama dengan soal sebelumnya. Jadi di sini kita gunakan 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1 dan 2 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 7. Artinya di sini apabila kita gambar, ini adalah bisa diperhatikan 1 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Karena di sini negatif untuk X-nya sehingga di sini ke kiri dan Y-nya positif sehingga ke atas. Maka di sini untuk titik P dan titik H, apabila kita gambar, titik P berada di 4, negatif 5 berada di sini. Dan untuk titik H berada di 3,2, jadi X-nya 3 dan Y-nya 2. Di sini bisa diperhatikan. Jadi 1 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas, 1 ke kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 satuan ke atas. Kemudian untuk titik R 4,7, jadi di sini juga sama, 4 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 0. Dan 7 dikurangi negatif 5 hasilnya 12. Apabila kita gambar di sini untuk titik R berada di sebelah sini. Jadi di sini untuk X-nya sama-sama di 4. Maka di sini untuk X-nya 0 dan untuk Y-nya ini adalah 12 sehingga di sini 12 ke atas. Di sini bisa diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga di sini 0 satuan ke kanan dan 12 satuan ke atas. Kemudian di sini untuk titik S, di sini juga sama, titik S ini adalah negatif 5,4. Artinya di sini negatif 5 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 9. Kemudian 4 dikurangi negatif 5 hasilnya 9. Untuk negatif 9 ini adalah 9 satuan ke kiri. Dan untuk 9 ini adalah 9 satuan ke atas. Kemudian yang terakhir di sini adalah titik T berada di koordinat negatif 3, negatif 6. Jadi di sini negatif 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 7 sehingga 7 satuan ke kiri. Dan negatif 6 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 6 positif 5 sehingga di sini negatif 1 artinya di sini adalah 1 satuan ke bawah. Soal yang berikutnya. Tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Baik, di sini bisa dilihat dari titik 1 sampai titik 7 di sini akan kita tulis secara berurut. Namun di sini bisa dilihat di sini membentuk suatu pola, namun di sini dengan
urutan yang acak. Jadi di sini 1, 2, 3, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, dan 7 di sini. Baik, di sini kita mulai dari titik 1. Di sini berada pas di tengah antara X dan Y, sehingga di sini 0,0. Kemudian titik 2 berada di sebelah sini. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya 1, sehingga di sini 0,1. Titik 3 di sini berada di X-nya negatif 1 dan Y-nya 1, sehingga di sini bisa kita tulis negatif 1,1. Titik 4 berada di sebelah sini, sehingga di sini bisa kita tulis 1, 2. Di sini negatif 2, kemudian di sini untuk Y-nya di sini juga 2. Sehingga di sini negatif 2,2 bisa kita tulis seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya di sini yang kelima, di sini untuk X-nya 1 dan Y-nya negatif 1, sehingga di sini 1, negatif 1. Kemudian di sini untuk titik 6 berada di sebelah sini. Jadi di sini X-nya 1, Y-nya 2, sehingga di sini bisa kita tulis 1,2 untuk titik 6. Dan untuk titik 7 berada di sebelah sini, sehingga di sini bisa kita tulis negatif 1 dan negatif 1. Ini untuk titik 7. Kemudian yang B, di sini tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Baik, jadi di sini untuk mendapatkan titik berikutnya, di sini membentuk suatu pola. Jadi yang pertama kita bahas dari yang awal. Jadi di sini untuk dari awal, di sini dimulai dari 0,0. Jadi di sini dimulai dari pusat 0,0. Langkah yang berikutnya di sini adalah diteruskan 0,1. Jadi di sini X-nya 0 dan Y-nya 1. Kemudian di sini membuat lintasan, lintasannya adalah seperti ini. Jadi di sini membentuk lintasan ke atas, ke samping kiri, ke bawah, samping kanan, dan diulang-ulang. Jadi di sini bisa dilihat, di sini dari pusat ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk yang berikutnya, di sini apabila kita pahami, ternyata di sini juga membentuk suatu pola, yaitu dengan 2 kali positif dan 2 kali negatif. Dan setelah ini juga dilanjutkan angka berikutnya. Untuk aturan yang keempat dan kelima, di sini kita jelaskan di sebelah kanan. Di sini bisa diperhatikan untuk sebelah kanan. Di sini sudah kita urutkan dari lintasan awal sampai ke lintasan akhir. Jadi di sini untuk koordinatnya dari titik 1 sampai titik 7 di sini tidak berurut, sehingga di sini untuk jawaban B di sini untuk lebih jelasnya di sini kita urutkan. Di sini bisa dilihat. Di sini untuk jawaban B di sini dari semula 0,0, di sini bisa dilihat 0,0, kemudian 0,1. Kemudian di sini negatif 1,1, bisa dilihat negatif 1,1. Kemudian di sini negatif 1, negatif 1. Kemudian di sini 1, negatif 1, X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kemudian ke atas di sini X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian di sini diteruskan negatif 2,2. Di sini adalah titik yang ketujuh. Jadi di sini titiknya titik 4, namun di sini urutannya adalah urutan ketujuh. Nah, semisal di sini akan kita lanjutkan, maka di sini akan membentuk pola. Bisa dilihat di sini kita tambahkan 3 koordinat. Jadi di sini yang berikutnya adalah negatif 2, negatif 2. Jadi berikutnya berada di sini. Berada di sini. Nah, jadi di sini aturannya adalah seperti ini. Namun titik untuk berikutnya berada di sebelah sini. Karena di sini ke bawah, kemudian ke kanan. Ke kanan. Jadi di sini dari negatif 2,2, di sini 2, negatif 2. 2, negatif 2. Kemudian ke atas 2,3. Sehingga di sini ke atas di sebelah sini
Di sini X-nya 2 dan Y-nya 1, 2, 3. 2,3. Baik, di sini untuk 2 kali positif dan 2 kali negatif, di sini bisa dilihat. Jadi di sini negatif 1, negatif 1. Ini 2 kali negatif. 1, 1, ini 2 kali positif. Kemudian setelah selesai, kita dilanjutkan ke angka berikutnya. Di sini bisa dilihat dilanjutkan ke angka berikutnya. Setelah 1 di sini ada 2. Kemudian negatif, positif, negatif, positif. Di sini pun juga sama. Positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Sehingga di sini juga membentuk suatu pola. Dan di sini untuk jawaban untuk soal B, saya rasa di sini sudah kita jawab dengan sangat rinci. Kemudian untuk yang C, tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu tetapi menggunakan aturan nomor B. Baik, di sini untuk mencari koordinat ke-20, di sini tanpa menghitung satu-satu menggunakan aturan B, maka di sini sama dengan menggunakan pola yang di sebelah kanan. Sehingga di sini tinggal kita lanjutkan. Jadi di sini negatif 1, negatif 1, 1, 1, negatif 2, negatif 2, 2, 2, maka berikutnya adalah negatif 3, negatif 3, 3, 3, negatif 4, negatif 4, 4, 4, negatif 5, negatif 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan Y-nya, 1, 1, negatif 1, negatif 1, 2, 2, negatif 2, negatif 2, 3, 3, negatif 3, negatif 3, 4, 4, negatif 4, negatif 4, 5, 5, negatif 5, negatif 5. Nah, maka di sini apabila diteruskan, maka di sini membentuk pola yang sama. Dan untuk koordinat ke-20, di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Jadi di sini untuk titik koordinat ke-20 di sini adalah negatif 5, negatif 5. Kurang lebih berada di sebelah sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini untuk Y-nya negatif 5. Untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berada di sebelah sini. Di sini negatif 5 dan negatif 5. Untuk soal nomor 3 di sini sudah kita bahas. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 4 di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak. Baik, di sini kita pahami dulu untuk soalnya. Di sini sebelum kita menjawab dari A sampai D. Jadi di sini ada sumbu koordinat kartesius. Di sini bisa dilihat. Baik, yang pertama di sini bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Berarti di sini dari 0,0 berada di sini. Kemudian ke atas dan ke kiri. Bisa dilihat berhenti di negatif 1 dan 1. Negatif 1,1. Kemudian di sini 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Jadi 1 ke bawah, kemudian 1 ke kanan. Maka di sini kembali ke 0,0. Kemudian di sini 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. 1 satuan ke atas, kemudian 1 satuan ke kiri. Bisa dilihat di sini ke negatif 1,1. Kemudian 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Sehingga di sini ke bawah, kemudian ke kanan. Baik, dan seterusnya.
Baik, jadi polanya seperti ini terus. Jadi ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Maka di sini bisa kita simpulkan apabila di sini ganjil, maka berhenti di negatif 1,1. Karena di sini tadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka di sini apabila bergerak sebanyak bilangan ganjil, maka di sini akan berhenti di negatif 1,1. Kurang lebih seperti ini, bergerak di negatif 1,1. Kemudian apabila genap di sini kembali ke 0,0. Baik, di sini bisa dilihat dari A sampai D, di sini ada 10 kali, 20 kali, 30 kali, dan 50 kali. Di sini ternyata dari A sampai D, di sini semuanya genap. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah 0,0 semuanya. Baik, ini jawaban untuk soal nomor 4. Untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal yang kelima. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Gambarlah 4 titik A, B, C, dan D yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, di sini kita akan membuat 4 titik yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, jadi di sini 4 titik ini maksudnya apakah di sini A, B, C, D atau di sini A sebanyak 4 kali. Namun untuk melengkapi jawaban soal nomor 5, di sini kita akan membuat 4 contoh. Jadi di sini yang pertama kita membuat yaitu adalah berjarak 1 dari X dan Y. Di sini bisa dilihat, di sini ada 1,1, di sini berjarak 1 terhadap X dan berjarak 1 terhadap Y. Kemudian juga negatif 1,1, di sini juga berjarak 1 terhadap X dan berjarak 1 terhadap Y. Kemudian di sini ada negatif 1,1, di sini berjarak 1 terhadap X dan berjarak 1 terhadap Y. Kemudian di sini ada 1, negatif 1, di sini pun juga sama, berjarak 1 terhadap X dan berjarak 1 terhadap Y. Baik, di sini bisa dilihat, di sini ada positif, positif, negatif, positif, negatif, negatif, dan positif, negatif. Meskipun di sini ada positif dan negatif, namun di sini dalam jarak ini jaraknya sama. Jadi di sini tanda negatif sebenarnya ini hanya untuk arah dalam jarak. Jadi semisal di sini arahnya ke kanan, di sini positif, arahnya ke kiri, di sini negatif. Arahnya ke atas, di sini positif, arahnya ke bawah, di sini negatif. Baik, ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh kedua di sini sama dengan contoh yang pertama. Di sini bedanya kita memakai angka 2, bisa diperhatikan di sini. Di sini 2,2, negatif 2,2, negatif 2, negatif 2, 2, negatif 2. Kemudian di sini juga sama 3,3, negatif 3,3, negatif 3,3, 3, negatif 3. Dan untuk yang keempat di sini kita juga bisa menjawab dengan jarak 4 dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa dilihat, di sini juga sama ada positif dan ada negatif, namun di sini dalam jarak di sini tidak mempengaruhi. Baik, untuk soal nomor 5 di sini sudah kita kerjakan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 6. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Gambarlah 4 titik P, Q, R, dan S yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Nah, baik. Jadi di sini kita akan membuat 4 titik. Di sini ada P, Q, R, dan S. Jadi di sini jaraknya terhadap sumbu X 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Baik, di sini kita buat dulu untuk koordinat kartesiusnya. Jadi di sini ada 0. Jadi di sini jaraknya 2 kali. Jadi di sini untuk semisal di sini kita punya 1 dan 2. Jadi di sini terhadap sumbu X di sini adalah 2 dan terhadap sumbu Y di sini ada 1. Di sini bisa dilihat. Di
Di sini ada negatif 1,2, di sini terhadap sumbu X, di sini 2, terhadap sumbu Y, di sini 1. Begitu juga dengan ini, di sini juga sama, terhadap sumbu Y, di sini 1, terhadap sumbu X, di sini 2, di sini negatif 1,2, dan di sini 1, negatif 2. Jadi di sini sebenarnya untuk 3 titik, di sini mengikuti untuk titik yang pertama. Semisal di sini kita buat 1,2, jadi di sini mengikuti saja, di sini di kuadran 2, di sini negatif 1,2, di kuadran 3 negatif 1, negatif 2, dan di kuadran 4 di sini ada 1, negatif 2. Baik, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, semisal di sini kita membuat titik 2,4. Jadi di sini semisal ada 2,4, di sini terhadap sumbu X di sini 4, terhadap sumbu Y di sini 2, sehingga di sini bisa dilihat 2,4. Nah, untuk 3 titik yang lain di sini mengikuti saja. Jadi di sini untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, karena kuadran 2 di sini X-nya negatif, sehingga di sini negatif 2, di sini Y-nya tetap positif. Di sini untuk kuadran 3, di sini X dan Y sama-sama negatif, dan di sini kuadran 4, di sini Y-nya yang negatif. Sehingga di sini kita bisa membuat keempat titik seperti ini. Baik, ini untuk yang kedua. Kemudian di sini untuk yang ketiga, semisal di sini kita membuat 3,6. Baik, jadi di sini terhadap sumbu X di sini 6, terhadap sumbu Y di sini 3. Jadi di sini 2 kalinya dari jarak terhadap sumbu Y. Baik, di sini bisa dilihat. Kemudian di sini sama untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 di sini mengikuti saja. Baik, di sini saya rasa di sini teman-teman sudah paham karena di sini sudah saya ulang 3 kali. Dan di sini untuk yang keempat di sini pun juga sama. Di sini semisal kita mengambil 4,8. Di sini untuk 3 titiknya di sini mengikuti saja. Baik, di sini untuk jawaban soal nomor 6 di sini sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 7. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Nah, baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak titik di sini yang berjarak 3 dari sumbu X dan 5 dari sumbu Y. Baik, di sini kita buat koordinat kartesiusnya. Jadi di sini sebenarnya ada 4 titik. Di sini apabila kita pahami, di sini untuk nomor 7 sebenarnya di sini soalnya hampir mirip seperti soal nomor 6. Jadi di sini terhadap sumbu Y di sini 5, di sini bisa dilihat 5, dan terhadap sumbu X di sini 3, sehingga di sini kita tulis 5,3. Kemudian di sini untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 di sini tinggal mengikuti saja. Di sini kita tinggal menambahkan negatif untuk X-nya. Dan di sini untuk X dan Y di sini sama-sama negatif karena kuadran 3. Dan untuk kuadran 4 di sini untuk Y-nya yang negatif. Baik, jadi di sini meskipun di sini ada negatifnya, namun di sini jaraknya tetap sama 5 dan 3 karena di sini jarak tidak ada negatif. Di sini negatif dalam jarak ini hanya untuk tempatnya saja. Untuk soal nomor 7 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 8. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Diketahui koordinat titik-titik A 2,3, B 6,3, C 6,5, dan D 2,5. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Baik, di sini untuk 8A, jadi di sini ada 4 titik A, B, C, dan D. Di sini kita buat terlebih dahulu untuk koordinat kartesiusnya. Di sini untuk yang A di sini ada 2,3, jadi di sini X-nya 2 dan Y-nya 3, sehingga di sini titik A.
Kemudian titik B di sini 6,3, X-nya 6 dan Y-nya 3, sehingga di sini untuk titik B. Kemudian untuk titik C 6,5, di sini X-nya 6 dan Y-nya di sini 5. Di sini bisa dilihat untuk titik C. Dan untuk titik D di sini 2,5. Jadi di sini X-nya 2 dan Y-nya 5. Di sini untuk titik D. Nah, baik, di sini bisa diperhatikan untuk bangun yang terbentuk. Di sini apabila kita hubungkan, di sini akan membentuk suatu persegi panjang. Di sini bisa dilihat, di sini sudah membentuk suatu persegi panjang. Baik, untuk yang berikutnya, untuk yang B, diketahui koordinat titik E 8,3, F 12,3, dan G 12,5. Tentukan koordinat titik H, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan, akan membentuk persegi panjang. Baik, di sini kita akan mencari untuk titik H. Di sini ada titik E, F, dan G. Pertama-tama di sini kita buat terlebih dahulu untuk koordinat kartesius. Jadi di sini untuk titik E 8,3, di sini X-nya 8 dan Y-nya 3, sehingga di sini untuk titik E di sini 8,3. Kemudian di sini untuk titik F 12,3. Jadi di sini 12 dan di sini 3. Sehingga di sini untuk titik F di sini kita tulis 12,3. Kemudian setelah F di sini ada titik G 12,5. Jadi di sini X-nya tetap 12. Namun di sini untuk Y-nya di sini ada 5, sehingga di sini untuk titik G. Dan di sini yang ditanyakan adalah titik H, sehingga keempat titik tersebut dihubungkan membentuk persegi panjang. Sehingga untuk titik H berada di sebelah sini. Jadi di sini ada 8 untuk X dan 5 untuk Y. Sehingga di sini untuk titik H itu adalah 8,5. Baik, di sini untuk soal nomor 8 sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 9. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Diketahui K 2,0, L 4,-4, M 6,0. Tentukan titik N, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Baik, di sini pertama-tama akan kita buat koordinat kartesiusnya. Jadi di sini kita sudah membuat sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama di sini ada titik K 2,0. Di sini titik K berada di sumbu X. Jadi di sini untuk X-nya 2 dan Y-nya 0. Kemudian di sini ada titik L 4,-4. Jadi di sini X-nya 4 dan Y-nya -4. Di sini kita buat garis dan untuk perpotongannya ini adalah titik L 4,-4 dan untuk titik M 6,0, sehingga untuk titik M di sini tepat berada di sumbu X 6,0. Di sini X-nya 6 dan Y-nya 0. Nah, di sini agar membentuk belah ketupat, maka di sini akan kita buat garis di sini dengan sejajar sumbu X dan di sini berada di titik Y 4. Jadi di sini bisa dilihat karena di sini berada di -4, maka di sini kita mengambil berada di 4. Agar di sini untuk jarak terhadap sumbu X di sini sama, sehingga di sini apabila kita buat sketsanya, jadi di sini bisa dilihat, maka di sini untuk titik N ini akan membentuk belah ketupat dengan koordinat 4,4. Baik, untuk yang berikutnya untuk soal nomor 10 di sini bisa dilihat ini adalah soal terakhir untuk ayo kita berlatih 2.2. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Bagaimana cara menggambar untuk yang A 4 titik yang berjarak sama dengan titik A 3, -2. Baik, jadi di sini yang pertama kita buat sumbu koordinat kartesius terlebih dahulu. Kemudian di sini titik A
berada di koordinat 3, negatif 2. Jadi di sini untuk menggambar 4 titik dengan jarak yang sama, maka di sini kita buat garis secara vertikal dan horizontal atau ke atas dan ke bawah, kemudian juga ke kanan dan ke kiri. Maka di sini kita tinggal menentukan berapa jarak yang akan kita ambil. Misalkan di sini kita mengambil jarak 2 satuan. Sehingga di sini yang pertama ini adalah ke atas 2, maka di sini 1, 2. Ini adalah titik B dengan koordinat 3,0. Atau di sini ke bawah dengan satuan 2, 1, 2, sehingga di sini ada titik C dengan koordinat 3, negatif 4. Kemudian yang berikutnya di sini ke kiri dengan jarak 2 satuan, sehingga di sini ada titik D dengan koordinat 1, negatif 2. Dan yang terakhir di sini ke kanan dengan jarak 2 satuan, di sini ada titik E dengan koordinat 5, negatif 2. Jadi di sini untuk 4 titik yang berjarak sama dengan titik A, di sini tinggal kita buat titik yang di sini ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri dengan satuan yang sama untuk jarak tiap-tiap titiknya. Kemudian untuk yang B, titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P 1, negatif 7 dan titik H 6, negatif 2 adalah baik. Jadi di sini kita gambar terlebih dahulu untuk titik P dan titik H. Untuk titik P di sini 1, negatif 7, X-nya 1 dan Y-nya negatif 7 sehingga titik P berada di sebelah sini. Kemudian untuk titik H berada di koordinat 6, negatif 2. Jadi di sini untuk titik H berada di sebelah sini. Maka di sini untuk titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P dan titik H, ini adalah perpotongan garis biru yang sebelumnya sudah kita buat sketsanya. Jadi di sini ada perpotongan. Perpotongan ini adalah perpotongan yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P dan titik H. Sehingga di sini misalkan kita buat titik A berada di koordinat 1, negatif 2. Jadi di sini untuk titik P ke atas 1, 2, 3, 4, 5, di sini 5 kali, dan untuk titik H ke kiri di sini juga sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selain titik A, semisal di sini kita buat garis lagi. Di sini kita perpanjang untuk garisnya, maka di sini ada suatu perpotongan dan di sini apabila kita buat titik, di sini adalah titik B dengan koordinat 6, negatif 7. Ini juga merupakan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P dan titik H. Di sini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selain titik-titik ini, jadi semisal apabila kedua titik ini kita hubungkan dengan garis, maka di sini akan terbentuk suatu garis. Maka di sini apabila sepanjang garis ini kita buat titik, maka di sini akan memiliki jarak yang sama terhadap titik P dan titik H. Semisal kita ambil contoh, di sini ada titik C dengan koordinat 5, negatif 6. Maka di sini untuk titik P ke titik C, di sini jaraknya sama dengan titik H ke titik C. Atau di sini misal kita buat di sini adalah titik D, di sini titik D berada di luar kotak ini. Jadi ini tadi untuk titik C berada di dalam kotak, di sini hasilnya sama, untuk jaraknya di sini sama. Maka di sini apabila kita tarik keluar, jadi di sini ada titik D dengan koordinat 0, negatif 1, di sini jaraknya juga sama terhadap titik P dan titik H. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.